Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salah satu hari penting, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Sebelum saya membacakan amanat langsung dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih atas partisipasi kita dalam melaksanakan kegiatan upacara ini. Jadi inti dari Hari Pendidikan Nasional, bagaimana kita mengambil makna dari hakikat pendidikan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, bahwa hakikat pendidikan itu mengawal peserta didik untuk mencapai kodrat hidupnya masing-masing. Apa kodrat hidupnya? Jadi menjadi manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur. Jadi sebenarnya sebuah kita pada awalnya adalah manusia yang mempunyai akhlak yang mulia. Tapi karena kehidupan kita yang selalu bergaul dengan semua orang, maka kadang-kadang kita tidak bisa mencapai derajat akhlak mulia. Jadi itulah tujuan pendidikan. Jadi kalian mengenyam pendidikan itu tujuan utamanya supaya kalian menjadi anak yang baik. Insya Allah kalau kita menjadi anak yang baik, maka tujuan hidup yang lain itu akan mengikuti. Kalau kita sudah menjadi orang baik, insya Allah kemudahan hidup di dunia maupun kemudahan hidup di akhirat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini saya akan membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Adapun temanya partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi partisipasi semesta itu maksudnya partisipasi semua orang, semua elemen dalam mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu. Semua orang ikut terlibat. Itulah makna dari partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan peserta usaha yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum kita untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminatif atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sivil yang melekat dalam diri setiap insan
baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, yang dengan manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Akta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian pembelajaran digital dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tapi juga mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan dan kerja guru. Secara kulikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pelajaran mendalam atau deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi. Ya, insya Allah sebentar lagi ya. Nah, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu-lagu anak-anak Indonesia. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti. Terima kasih, mudah-mudahan amanat ini bisa
menjadi pegangan kita untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita SMPN 3 Pringgesela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.